Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat berupa kesehatan darinya kita bisa bertemu pada Zoom kali ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membawakan materi tentang budaya populer Barat sebagai ancaman bagi ketahanan nasional di bidang budaya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Andi Nurayu Rizkyani selaku moderator. Baik, langsung saja ke pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Lilis. Saya persilahkan. Baik, saya Lilis Sarawati akan membacakan materi mengenai pengaruh budaya populer Barat terhadap budaya lokal. Yang pertama adalah dominasi media dan hiburan. Media sosial seperti Instagram dan YouTube juga berperan penting dalam penyebaran budaya ini, memungkinkan konten-konten dari luar negeri untuk dengan cepat menjangkau audiens yang luas. Terus yang kedua adalah individualisme dan materialisme. Budaya populer Barat seringkali menekankan nilai-nilai individualisme dan materialisme yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kolektivisme dan kesederhanaan yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Materi kedua, saya persilahkan kepada Husnul Khotimah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pengaruh budaya populer Barat terhadap budaya lokal, yaitu erosi bahasa lokal. Yang pertama, domisi media dan teknologi. Konten berbahasa Inggris mendominasi, dianggap modern oleh generasi muda, menggeser bahasa daerah. Yang kedua, pendidikan. Fokus lebih pada bahasa Inggris dibandingkan pelajaran bahasa daerah, membuat generasi muda kurang fasih bahasa ibu. Dan yang ketiga, komunikasi sehari-hari. Penggunaan istilah Inggris dalam percakapan umum mengurangi pemakaian bahasa lokal dan menyulitkan generasi tua, yang berdampak terhadap kelestarian bahasa lokal dan identitas budaya. Selanjutnya yaitu komersialisasi budaya. Komersialisasi budaya, di mana elemen-elemen kebudayaan lokal seringkali diadaptasi atau dikomersialkan dengan nilai-nilai barat. Proses ini dapat dilihat melalui beberapa cara, yaitu adaptasi tradisi, pemasaran budaya, dan pengaruh media sosial. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, pemateri ketiga, saya persilakan kepada Fairul Sakin. Pemateri ketiga, saya persilakan kepada Fairul Saki. Baik, terima kasih sebelumnya kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Feruza Zaki Safatullah dengan akronim K109. Sini saya akan menjelaskan beberapa dampak budaya populer Barat terhadap ketahanan nasional, yaitu yang pertama, melemahnya identitas nasional, menyebabkan generasi muda Indonesia terpapar secara luas kepada budaya asing yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Banyak remaja lebih memilih untuk mengonsumsi musik, film, dan gaya hidup barat sehingga menciptakan kecenderungan untuk meniru budaya luar. Yang kedua yaitu disintegrasi sosial, yaitu perkembangan globalisasi yang pesat menciptakan tren di kalangan anak muda untuk mengadopsi perilaku dan gaya hidup barat seperti merayakan Halloween dan Valentine yang berpotensi mengikis tradisi budaya lokal. Akibatnya identitas budaya Indonesia mulai memudar dan rasa kebersamaan serta solidaritas antar masyarakat mengalami kemunduran. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, pemateri keempat, saya persilakan kepada Pandi.
Baik, saya ambil alih saja materinya, yaitu dampak budaya populer Barat terhadap ketahanan nasional. Yang ketiga adalah ketergantungan ekonomi budaya. Generasi muda cenderung lebih menyukai barang-barang dari luar negeri daripada produk lokal karena dianggap lebih keren. Akibatnya konsumsi barang-barang dari luar negeri meningkat. Sementara minat terhadap produk lokal menurun, menciptakan ketergantungan ekonomi yang berpotensi merugikan industri dalam negeri. Fenomena ini memperkuat pola pikir konsumerisme yang berlebihan, di mana masyarakat lebih mementingkan gaya hidup modern ala Barat daripada mempertahankan tradisi dan kearifan lokal. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi ketujuh, saya persilakan kepada Hikmah. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Hikmah. Di sini saya akan memaparkan faktor penyebab masuknya budaya populer Barat. Yang pertama yaitu globalisasi digital. Dengan globalisasi digital, ketahanan budaya nasional dalam menghadapi tantangan besar, terutama ketika budaya Barat menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya para muda. Kemudahan ini membuat budaya asing seperti gaya hidup kebarat-baratan dan penggunaan bahasa Inggris dalam keseharian menjadi lebih populer dibandingkan budaya lokal. Dalam situasi seperti ini, rasa nasionalisme muncul dan identitas nasional hilang. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Farhan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ramadan yang akan melanjutkan materi faktor penyebab masuknya budaya populer ke Barat. Populer Barat. Yang kedua itu kurangnya pendidikan lokal, budaya lokal. Minimnya perhatian terhadap pendidikan budaya lokal dalam sistem pendidikan dapat berdampak pada berkurangnya pemahaman dan apresiasi generasi muda terhadap warisan budaya mereka. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait muatan lokal, implementasinya masih sering menghadapi berbagai kendala. Contohnya terbatasnya pelatihan bagi tenaga pendidik untuk mengintegrasikan budaya lokal ke dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran juga menjadi hambatan utama. Guru seringkali tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya yang memadai untuk mengajarkan budaya lokal secara efektif. Mohon moderator slide selanjutnya. Yang ketiga itu minimnya promosi budaya lokal. Kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pelestarian budaya, terutama dari segi pendanaan dan fasilitas. Banyak kegiatan dan program pelestarian budaya yang tersendat atau tidak berjalan maksimal karena minimnya anggaran dan infrastruktur pendukung. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang kurang menghargai dan mengapresiasi warisan budaya daerahnya sendiri. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pemateri terakhir, saya persilahkan kepada Selvia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Selvia dengan NIM akhir 070. Materi selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi ancaman budaya Barat. Yang pertama itu pendidikan dan kesadaran budaya, di mana pendidikan dan kesadaran budaya memperkuat pengetahuan budaya melalui edukasi dan pengenalan budaya sejak dini. Contohnya adalah dengan memasukkan materi budaya dalam kurikulum pendidikan formal dan informal, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan budaya seperti tari tradisional, musik tradisional, dan bahasa daerah, serta mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan hari-hari. Kemudian poin yang kedua yaitu digitalisasi budaya lokal yang dapat dilakukan melalui platform digital seperti situs web, media sosial, dan aplikasi khusus. Masyarakat dapat membagikan informasi, cerita, dan tradisi budaya mereka secara lebih luas dan mudah diakses oleh generasi yang lebih muda. Ini memungkinkan pelestarian warisan budaya Indonesia yang kaya dan beragam dari seni tradisional, tarian, musik, hingga bahasa daerah. Nah, yang ketiga yaitu penguatan regulasi dan kebijakan. Dibagi menjadi dua, yaitu pertama,
mengenal dan mempelajari kebudayaan daerah secara langsung agar bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Yang kedua, memperkenalkan budaya Indonesia ke mata dunia lewat berbagai cara, misalnya dibagikan ke media sosial. Kemudian poin yang keempat yaitu promosi ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, yaitu dengan menumbuh kembangkan industri kreatif. Tidak bisa lepas dari budaya setempat. Budaya dan kearifan lokal menjadi salah satu faktor yang mendukung lahirnya pengembangan kreativitas yang dapat menghasilkan karya tertentu berupa industri kreatif. Ini mengandung makna bahwa kearifan lokal mendukung pengembangan industri kreatif. Nah, poin yang kelima yaitu kolaborasi antar budaya yang seimbang. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menciptakan keseimbangan ini adalah melalui kerjasama budaya yang mengutamakan penghargaan terhadap keragaman dan dialog antar budaya. Contohnya, dalam dunia seni, seniman dapat menggabungkan elemen teknik dan gaya barat dengan unsur tradisional lokal untuk menciptakan karya yang inovatif sekaligus mencerminkan identitas budaya nasional. Baik, mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penerikan kesimpulan, yaitu budaya populer Barat dapat menjadi ancaman bagi ketahanan nasional di bidang budaya, karena berpotensi mengikis nilai-nilai budaya lokal, identitas nasional, dan kearifan tradisional. Pengaruh budaya populer Barat yang didorong oleh globalisasi, media massa, dan teknologi modern seringkali memperkenalkan gaya hidup, nilai, dan pandangan dunia yang berbeda dengan budaya lokal. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, yang lebih cenderung mengadopsi budaya asing dan meninggalkan warisan budaya asli. Ancaman ini mencangkup homogenisasi budaya, penurunan minat terhadap seni dan tradisi lokal, serta melemahnya ikatan sosial yang berakar pada nilai-nilai tradisional. Jika tidak dikelola dengan baik, penetrasi budaya populer Barat dapat merusak integrasi sosial dan menurunkan rasa nasionalisme. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan budaya, seperti melestarikan warisan budaya, meningkatkan edukasi tentang pentingnya identitas nasional, dan membangun kebijakan yang mendukung perkembangan budaya lokal agar mampu bersaing di tengah arus globalisasi. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.